Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala lailatal qadri fil ashril awakhir min syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena di 10 hari terakhir ini kita akan lebih sering keluar masuk masjid, maka tidak lupa sebelum masuk meniatkan juga untuk iktikaf. Sehingga nanti keberadaan kita di masjid juga sebagai mu'takifun, orang-orang yang beriktikaf, sambil dengerin kajian atau sambil nunggu waktu sholat, atau kemudian di tengah melaksanakan ibadah salat sekalipun kemudian terhitung sebagai orang yang beriktikaf. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diterima amal ibadahnya, amin. Jamaah rahimakumullah, sore kali ini kita melanjutkan masih dengan surah Al-Buruj. Dalam surah Al-Buruj ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang menimpakan cobaan atau siksa kepada orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, lalu mereka tidak bertobat, mereka akan mendapatkan azab jahannam dan mereka akan mendapatkan azab neraka yang membakar. Nah, di ayat yang 10 ini kemudian Allah memberikan tahzir, peringatan, ancaman kepada siapapun untuk tidak menyiksa ataupun kemudian memberikan cobaan kepada orang mukmin. Jadi kalau misalkan tanya, Ustaz, mungkin nggak ada orang mukmin menyakiti mukmin yang lain? Mungkin apa betul Bapak Ibu? Mukmin menyakiti mukmin lain? Mungkin, tapi kemudian harus kita evaluasi. Oh gini, opo yo kayak gitu. Apakah seperti itu orang mukmin tega menyakiti mukmin yang lain? Kalau memang dia mengatakan dirinya sebagai mukmin, ya tentunya tidak menyakiti mukmin yang lain. Terhadap yang tidak mukmin saja tidak boleh menyakiti, apalagi terhadap sesama mukmin. Kalau dia memang mukmin beneran, kan gitu. Kalau mukmin yang sebenar. Jangan karena kemudian berbeda pendapat kemudian lantas menyakiti perasaannya, menjadi fitnah kan? Menyakiti pergaulannya, menyakiti berdampak pada tempat kerjanya, atau menyakiti secara fisik dan psikis. Itu kemudian tidak boleh. Tapi ayat 10 ini berkaitan dengan kisah Ashabul Ukhdud, orang-orang yang kemudian membakar, menyiksa, membunuh orang-orang yang beriman. Lantaran beriman mereka disiksa. Lantaran mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, mereka dihukum. Lantaran kemudian mereka mengatakan la ilaha illallah, mereka disiksa. Maka bagi pelakunya, orang-orang yang menyiksa orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, mereka dituntut untuk bertaubat. Bagaimana tobatnya? Kalau tobat itu kemudian yang melibatkan lisan adalah dengan mengucapkan kalimat pertobatan, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau dosanya itu berkaitan dengan Allah, dia melanggar aturan Allah. Kemudian diikuti dengan penyesalan di dalam hati telah melakukan kesalahan dan juga berjanji tidak mengulangi lagi. Jika kesalahan itu terjadi dilakukan kaitannya dengan manusia yang lain, maka pertobatan tidak hanya cukup dengan Allah, maka harus meminta maaf kepada korbannya. Karena Allah tidak mau hambanya dizalimi sama hamba yang lain. Sebagaimana kemudian di hari akhir nanti binatang yang mati tertanduk oleh binatang lain diberi kesempatan untuk membalas. Ini manusia, maka manusia ketika punya kesalahan dengan manusia yang lain, selesaikan dulu sesama hak adami, hak anak Adam, baru kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian jamaah rahimakumullah, dalam interaksi kita, dalam muamalah kita, mungkin ada orang yang tersakiti oleh perilaku kita. Maka ketika kita mau bertobat kepada Allah, minta maaf kepada orang yang tersakiti oleh perilaku kita, oleh ucapan kita, oleh WhatsApp kita,
oleh tindak tanduk kita. Jika kita tahu, ya Allah, saya mohon maaf, betul-betul saya mohon maaf. Mohon maaf. Jadi meminta maafnya itu kemudian dengan sadar dan tidak ingah-ingih. Kenapa Bapak Ibu ingah-ingih? Ingah-ingih itu kenapa? Kenapa Pak? Ingah-ingih itu kayak formalitas, gak serius gitu. Senyum-senyum tapi gak mau mengakui kesalahannya. Mohon maaf ya kalau ada salahnya. Kamu salah apa? Ya siapa tahu ada salah. Kalau gak ada sih gak apa-apa. Padahal dia maunya minta maaf betul. Tapi kalau misalkan kita terus terang, mohon maaf, kemarin sempat menyinggung perasaan, saya nggak sengaja ternyata tersinggung. Oh iya. Ketika ngomong apa ya? Ketika ngomong masalah pernikahan, ternyata Anda kan belum nikah, jadi saya mohon maaf kalau menyinggung perasaan waktu itu. Oh enggak apa-apa kok. Kalau dia mengatakan tidak apa-apa, berarti alhamdulillah kita menjadi lega. Oh iya nggak apa-apa, mudah-mudahan tidak terulangi lagi. Berarti kan sudah kemudian dimaafkan. Nah kadang berani bersikap kan harus berani bertanggung jawab. Jamaah rahimakumullah. Tidak kemudian samar-samar ketika bertobat kepada Allah. Orang yang kemudian menggibah orang lain, kalau kita lihat dalam bab terkait dengan masalah gibah di hadis Riyadhus Shalihin, ada dua tipe untuk minta maaf. Ada pertobatannya. Si A gibah si B, membicarakan aib si B. Cara pertobatannya satu adalah si A ini harus meminta maaf kepada si B secara terus terang, meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan kepada si B. Kalau si B memaafkan, maka si A ini kemudian memohon ampunan kepada Allah. Hak terhadap sesama anak Adam sudah selesai karena sudah saling memaafkan, kemudian memohon ampunan kepada Allah. Kenapa? Melanggar aturan Allah. Tidak boleh merendahkan, menghina, ternyata dia menghina. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairam minhum. Jadi dia melanggar. Bagaimana kemudian dia tidak memaafkan? Tidak saya maafkan. Enak aja. Kamu sudah mempermalukan saya di depan umum, sekarang minta maaf. Tidak saya maafkan. Iya, kalau sudah tidak dimaafkan harus gimana lagi Bapak Ibu? Kalau tidak dimaafkan, kemudian tanya, Bapak Ibu, apa yang bisa saya lakukan supaya Bapak Ibu bisa memaafkan kesalahan saya? Apa yang harus saya lakukan untuk bisa mendapatkan maaf itu? Karena terus terang. Karena orang yang meremehkan dosa, nggak apa-apa, berbuat salah sama dia, pantas dia itu dihina, nggak usah minta maaf. Ngapain juga minta maaf? Jatuhkan harga diri. Wailul likulli humazatil lumazah, alladzi jama'a malahu wa'addadah, yahsabu anna malahu akhladah, kalla la yumbadzanna fil hutamah, wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqsadah, allati tattali'u 'alal afidah, innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Jadi surah Al-Humazah itu menjadi ancaman orang yang meremehkan kesalahan kecil terhadap orang lain. Nanti kena dampaknya. Maka nanti kalau kita mau mengambil pelajaran ini di hari raya Idul Fitri, coba Bapak Ibu, kira-kira mulai jam berapa dapat WhatsApp yang kemudian berpantun, ubur-ubur ikan lele, mohon maaf lahir batin ya leh gitu. Itu kira-kira munculnya jam berapa itu kalau dimasuk di WhatsApp itu? Minta maaf melalui WhatsApp. Nanti kan banyak itu. Bawahnya nanti misalkan fulan dan keluarga gitu. Tinggal copy paste. Seyogyanya kalau kita bisa bertemu dengan yang bersangkutan, itu lebih membekas. Bukankah seorang muslim yang bertemu dan berjabat tangan, maka akan menggugurkan dosanya selama jabat tangan itu berlangsung. Tapi kalau cuma ngirim WhatsApp minta maaf, ya itu gak berlaku. Hadis tadi gak berlaku. Mana yang menggugur? Karena tidak ada jabat tangan. Tetapi kemudian sebagai seorang muslim, karakteristik orang yang bertakwa adalah wal afina anin nas. Itu memberi maaf. Itu karakter kita. Dia enak habis salah-salah minta maaf. Lah iya, dia kan manusia khilaf. Kemudian baiknya adalah minta maaf, mengakui. Ya kamu maafkan enggak? Ya gimana lagi? Karena ciri-ciri orang bertakwa adalah pemaaf. Ya saya maafkan. Ya sudah, berarti sudah tidak ada perasaan dendam lagi karena sudah memaafkan. Nada munadin, akan ada panggilan di hari akhir nanti, di akhirat. Aina mu'afuna anin nas, di mana orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Halummu ila rabbikum, mendekatlah kepada Tuhan kalian. Wa khudzu ujurakum, ambil pahala kalian, pahala dari memaafkan orang lain. Wa haqqul muslim idza afa ayyadkhulal jannah.
Dan hak seorang muslim ketika dia memaafkan kesalahan saudaranya yang lain, itu surga. Itu surga. Berarti kalau misalkan nggak mau, saya tidak mau memaafkan, saya tidak mau memaafkan, tidak akan saya maafkan sampai akhirat. Gimana itu? Allah saja itu Ghafur, Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Kita makhluk yang kecil, makhluk yang kemudian sangat lemah, ya, masa tidak memaafkan? Kalau tidak mau memaafkan, berarti peluang masuk surga melalui pintu memaafkan, ma'afuna 'anin nas wal 'afina 'anin nas, itu berarti tidak didapatkan. Enggak apa-apa, saya cari pintu yang lain. Gimana? Ini kok pintu apa? Saya mau cari pintu sedekah. Nah, karena dari awal tadi tidak mau memaafkan orang lain, merasa sakit hati, di saat dia sedekah ternyata juga terpancing emosi lagi, marah lagi sama yang lain. Karena pada dasarnya kemudian tidak mau memaafkan orang lain. Jangan sampai kemudian berpikiran gini, saya tidak apa-apa, tidak dapat pintu kebaikan ini, yang penting saya akan cari pintu kebaikan yang lain, gengsi saya gitu. Orang tidak mau mengambil peluang kebaikan karena emosi, karena marah, itu tidak diperbolehkan. Berarti ada ditunggangi sama setan. Kecuali ada peluang kebaikan, kita tidak mendapatkan peluang kebaikan itu dikarenakan kita tidak mampu. Tidak mampu, misalkan al-hajju al-mabruru laisa lahul jaza'u ilal jannah. Haji yang mabrur pahalanya adalah surga. Bagi yang tidak mampu melaksanakan haji, maka dia tidak dosa. Kamu kenapa tidak haji? Kamu gak mau surga ya? Saya belum mampu. Kalau cuma dari rumah ke bandaranya, saya mampu insya Allah. Tapi kalau terbang ke tanah suci gak mampu, duitnya belum ada, belum istitoah. Wah, ini menyanyiakan pahala kebaikan. Ya salah, dia tidak menyanyiakan, dia itu belum mampu kok dinyanyiakan. Yang menyanyiakan itu mampu melakukan tapi memilih untuk meninggalkan. Nah, jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah kemudian menjadi pribadi yang pemaaf. Latihan, memang latihan berat. Lebih berat meminta maaf atau memaafkan, Bapak Ibu? Mana yang lebih berat? Meminta maaf atau memaafkan? Memaafkan itu lebih berat. Itu memaafkan itu berat, karena ketika mau memaafkan itu pikiran, enak aja kamu minta maaf. Dulu kamu hina saya, dulu kamu caci maki saya, sekarang minta maaf. Aduh, lebih berat. Seberat-beratnya meminta maaf, lebih berat memberi maaf. Oleh karena itu, karakteristik orang yang beriman, yang bertakwa adalah wal afina 'anin nas, itu memberi maaf. Dia memberi, bukan meminta, tapi memberi. Nah, itu kalau kita sebagai mukminat, jika teringat punya kesalahan dengan orang lain, mari selesaikan di dunia, jangan ditanggung di akhirat. Kalau di dunia masih bisa diselesaikan dengan baik-baik, tapi kalau di akhirat itu taruhannya sudah amal dan dosa. Amal dan dosa, barter amal dan dosa. Itu. Apalagi kemudian sampai mengatakan, saya tidak mau bayar utangmu. Ngapain saya bayar utangmu? Kan jenengan yang utang. Dulu ketika hutang manis, memohon, memelas, kemudian saya pinjamin, kok sekarang gak mau bayar? Terserah, saya gak mau bayar. Kan Anda mampu untuk membayar, kekayaan jenengan banyak, utangnya cuma sedikit. Terserah, TERSERAH, terserah gitu. Saya gak mau bayar. Terus kapan mau bayarnya? Besok tak bayar di akhirat. Oh, hati-hati. Kami diceritain sama orang tua itu. Ada orang yang seperti itu. Jadi kadang, kenapa Pak? Alhamdulillah Bapak sudah punya celengan di akhirat. Apa? Celengan dia tidak membayar utang dan bayarnya besok di akhirat. Berarti Bapak sudah punya celengan, sudah punya tabungan. Itu berat Bapak Ibu. Kalau misalkan mohon maaf, utangnya cuma 1.200.000, besok tak bayar di akhirat. Di akhirat itu bayarnya dengan amal soleh, amal yang sudah pasti diterima oleh Allah, diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang menghutangi. Ini ganti membayar hutangnya, dikasih amal soleh. Alhamdulillah, tidak melakukan ibadah itu tapi dapat pahala. Jadi semakin beratlah timbangan kebaikannya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam fi 'ishatin, kehidupan radiyatin, yang memuaskan. Artinya adalah di dalam surga, dimanapun posisinya tetap memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya,
fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ummun itu artinya tempat kembali. Maka kenapa perempuan, ibu itu dalam bahasa Arab disebut dengan ummi atau ummun? Karena dia tempat kembalinya anak-anak. Kalau ibu kemudian menampilkan sikap yang tidak siap didatengin sama anak-anaknya ketika pada curhat, ke siapa lagi anak ini akan kembali? Padahal disebut ummun, ummi adalah tempat kembali. Fa ummu hawiyah. Maka orang yang kemudian ringan timbangan kebaikannya, berarti yang berat adalah timbangan keburukannya, kembalinya ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, api yang sangat panas. Waliyadzubillah. Nah, jamaah rahimakumullah, innal ladina, inna sesungguhnya Allah memberi kata taukid, alladzina orang-orang yang fatanu mereka menimpakan cobaan atau siksa al mu'minina kepada mukmin laki-laki wal mu'minati mukmin perempuan. Summa dalam fatrah setelah itu, summa kemudian, berarti kata summa itu ada masa atau zaman yang cukup lama. Setelah menyakiti kok tidak tobat-tobat, lam yatubu tidak bertobat, falahum adzabu jahannam. Maka baginya azab neraka jahanam. Satu, walahum adzabul harik, dan bagiannya azab neraka yang membakar. Dapat dua. Satu neraka jahanam, yang kedua adalah neraka yang membakar. Berlipat ganda balasan yang Allah berikan kepadanya. Summa, padahal Allah memberi kesempatan. Summa kemudian, yang kemudian lam yatubu tidak mau bertobat. Taba yatubu taubatan bimakna roja'a yarji'u, kembali. Nah di sini jamaah rahmatullah, Allah saja itu memberi kesempatan kepada orang yang pernah membunuh orang yang beriman untuk bertobat. Tobat kamu. Kamu bukan hanya membunuh orang biasa, orang beriman yang kamu bunuh, orang beriman yang kamu bakar, orang yang beriman yang kamu lemparkan ke dalam parit. Orang beriman itu sangat bernilai di hadapan Allah. Orang yang kemudian sampai dikatakan adalah akhriju minan nar, keluarkan dia dari neraka. Ketika Allah berfirman kepada malaikat untuk mengeluarkan orang dari neraka. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada keimanan, meskipun sebesar biji sawi, meskipun kecil. Setelah sekian lama diazab di neraka, kemudian dikeluarkan karena ada keimanan. Dia pernah beriman, mukmin, tapi dia akan melakukan dosa. Iya, dosa itu akan dibersihkan di neraka selama dosa yang dilakukan tidak menghilangkan keimanan. Jangan salah tangkap. Oh, berarti nggak apa-apa Ustaz ya? Mukmin beriman asal tidak menghilangkan iman dosanya. Jangan. Justru kemudian keimanan itu mendorong pelakunya untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Tapi kalau seseorang yang kemudian tidak ada bintik-bintik keimanan sekecil apapun di dalam dirinya, ya nggak ada tiket untuk masuk surga. Nggak ada tiket. Kalau ada tiketnya, kalau pengen tiket adalah beriman, tapi iman yang tidak bercampur dengan dosa besar yang menghilangkan keimanan itu. Sehingga kalau dalam Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar dia tetap mukmin, tapi dia pelaku dosa besar dan harus bertobat. Kecuali orang yang menyekutukan Allah, itu dosa besar yang menghilangkan keimanan di dalam dirinya. Dan juga contoh dosa besar lain yang menghilangkan keimanan dalam diri seseorang. Maka kita dianjurkan untuk tobat. Dalam sehari Rasul SAW ada dua hadis. Satu riwayat Imam Ahmad, satu lagi riwayat Imam Bukhari. Imam Muslim kemudian Imam Bukhari. Yang satu menyebutkan bahwa Rasul SAW dalam sehari itu beristighfar dan bertobat 70 marrah fil yawm, 70 kali dalam sehari semalam. Lafalnya astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Redaksi hadis yang kedua menyebutkan Rasul beristighfar dan bertobat itu mi'atu marrah, 100 kali dalam sehari. Ya, inilah faedah kita untuk sering-sering dan banyak bertobat pada Allah SWT, sehingga kemudian kita bisa terhindar dari neraka jahanam dan juga adab yang membakar. Mudah-mudahan ibu bapak jamaah rahimahumullah di ayat yang ke-10 ini kemudian kita mengambil hikmah. Apa hikmahnya? Karena kita adalah manusia, setiap mukmin bisa jadi tersandung dengan kesalahan dan dosanya. Tidak perlu kemudian nunggu tanggal 1 Syawal untuk meminta maaf dan bertobat. Maka kapanpun dimanapun kita bisa memperbanyak tobat dan juga istighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kapanpun dan dimanapun. Jadi terus kemudian kita panjatkan tobat kita kepada Allah. Termasuk juga tobat juga kita sampaikan kepada putra putri kita. Orang tuanya menghiasi diri dengan pertobatan,
yang kemudian anaknya juga diajak untuk beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaihi. Maka ibu bapak jamaah rahimakumullah, masih ada 3 menit digunakan untuk berdoa kepada Allah, memperbanyak istighfar dan bertobat, dan membacakan doa untuk keluarga kita dan juga saudara-saudara kita. Semoga juga kita mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.